Halo kawan-kawan borongan, welcome back with me Sam. Dan inilah Why The Last Man episode 7. Setelah lolos dari kejaran para tentara, Agen 13, Yorick, dan Dr. Ellison kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka menaiki sebuah mobil yang entah dapat dari mana. Setelah mendapatkan persediaan bahan bakar, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Agen 13 terlihat mengemudikan mobil tersebut. Sementara Yorick dan Dr. Ellison berada di belakang dan tampak sedang asik bermain-main. Yorick menantang Dr. Ellison untuk mengikat kedua tangannya. Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya dan menyuruh Dr. Ellison mengikatnya dengan sekuat mungkin. Dr. Ellison yang mendapat tantangan tersebut tentu saja merasa bersemangat. Ia pun langsung mengikat kedua tangan Yorick dengan sekencang yang ia bisa. Kembali pada Agen 13, setelah cukup lama mengemudi, dia tampak beberapa kali hampir ketiduran. Namun karena tubuhnya sudah tidak kuat menahan kantuk, ia pun tertidur dalam keadaan mengemudi. Sehingga mobilnya menabrak sebuah pohon dengan cukup keras. You ever tied a knot before? Will not be able to get out of this. Singkat cerita, Dr. Ellison baru tersadar setelah pingsan cukup lama, terlihat pada hari yang sudah berubah gelap. Ia terluka di beberapa bagian, namun tidak terlalu parah. Ia lalu mencoba membangunkan Yorick yang masih tak sadarkan diri, tapi tidak berhasil. Setelah itu ia keluar untuk mencari Agen 13 di kursi pengemudi, namun tidak ada. Tak lama dari itu muncul sekelompok orang yang datang dengan menaiki beberapa mobil. Melihat itu Dr. Ellison langsung mencegat mobil mereka dan meminta pertolongan. Singkat cerita, Yorick pun terbangun di sebuah kamar yang tidak dia ketahui. Alangkah terkejutnya saat mengetahui kalau ada seorang wanita yang tertidur di sampingnya. Ia buru-buru turun dari ranjang itu dan kembali mengenakan pakaiannya. Setelah itu ia turun dan mendapati para penghuni rumah yang tengah memasak di dapur. Tanpa disangka, Yorick diterima baik di sana. Meski dia harus sibuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai bagaimana dia bisa selamat. Pokoknya pertanyaan semacam itu. Yorick lalu menanyakan keberadaan teman-temannya. Ia khawatir dan ingin bertemu mereka. By the way, di dalam kelompok itu tidak ada seorang pemimpin. Segala macam keputusan mereka ambil dengan cara berdiskusi. Tapi agar lebih mudah, kita sebut saja kelompok si nenek. Karena di sana nenek Jadis lah yang paling tua di antara mereka. Nenek Jadis dan yang lainnya ternyata salah paham dan mengira kalau Yorick sedang diculik. Bagaimana tidak, mereka menemukan Yorick dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Sehingga Agen 13 dan Dr. Ellison mereka tempatkan di tempat lain. Sementara itu, Agen 13 dan Dr. Ellison ternyata sedang dikurung di sebuah sel penjara. Agen 13 terbangun karena mendengar suara teriakan Dr. Ellison yang terus berteriak meminta tolong. Agen 13 tampak meringis karena luka di kepalanya. Ia lalu bertanya pada Dr. Ellison bagaimana mereka bisa berada di sana. Dan di mana Yorick berada? Dr. Ellison memberikan jawaban yang ia ketahui. Ia juga tidak tahu bagaimana jelasnya, namun dia hanya menjawab kalau ada sekelompok orang yang membawa Yorick pergi setelah kecelakaan mobil kemarin malam. Yorick memang pingsan, tapi Dr. Ellison bisa memastikan jika Yorick dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu, di Pentagon, tampak Jennifer sedang menghadiri sebuah rapat. Kapten Nguyen juga ada di sana untuk memberikan keterangan. Malam itu, Agen 13 membiusnya dan ketika tersadar, tali sepatunya sudah dipotong. Kapten Nguyen juga memberitahu tentang dirinya yang sempat melihat seorang pria. Di sini, Kapten Nguyen tidak mengetahui kalau pria yang dilihatnya adalah Yorick. Namun, dia memberitahukan semua ciri-cirinya kepada Jennifer dan yang lain. Di sana, Jennifer mulai merasa ketar-ketir. Dia terus berusaha menyangkal dan meragukan penjelasan Kapten Nguyen dengan alasan kalau saat itu keadaannya tengah dibius. Bisa saja dia hanya berhalusinasi. Bagaimana kau bisa yakin kalau dia adalah seorang pria? Apa kau bisa memastikannya hanya dengan melihat dari jarak kurang lebih 3 meter?
Tanya Jennifer dengan wajah yang serius. Tapi Kapten Nguyen memberikan alasan yang cukup masuk akal. Dia berkata saat di Boston, agen 13 diketahui sedang mencari seorang ahli genetika yang bernama Dr. Ellison. Tujuannya tentu saja untuk melakukan penelitian. Untuk apa agen 13 membawa dan terus melindunginya kalau dia bukanlah seorang pria? Kapten Nguyen yakin yang dilihatnya benar-benar pria. Namun Jennifer kembali menyangkalnya. Dia juga tidak ingin kalau informasi itu tersebar sebelum mereka bisa memastikannya terlebih dahulu. Sebab bisa saja kalau cerita tersebut menjadi konspirasi di kalangan para warga sipil di luar sana dan akan semakin memancing mereka membuat keributan. Setelah mengatakan hal itu, Jennifer pun keluar dari ruangan tersebut. Kali ini Jennifer masih bisa menghindar, namun dia tetap merasa khawatir. Ia lalu pergi keluar untuk turun langsung menemui para pendemo yang tidak ada habisnya. The buses are available now. Protest. Peaceably assemble. Of course you have every right to stay. Jennifer menghimbau agar mereka segera mengungsi ke tempat yang sudah disediakan. Dia juga memberitahukan di mana tempat-tempat yang dapat memberikan bantuan medis, tempat tinggal, dan lain-lain kepada mereka. Saat Jennifer masih berbicara, ia tak sengaja melihat sosok Beth di antara para pendemo. Jennifer kemudian turun dan mengajak Beth untuk masuk ke ruangannya. Jennifer sangat senang melihat keadaan gadis itu yang tampak baik-baik saja. Mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik, apalagi Beth adalah kekasih dari putranya, yaitu Yorick. Jennifer lalu mulai menanyakan tentang kabar Beth selama ini dan pertanyaan yang semacam itulah. Beberapa saat kemudian, Beth tampak sedang menikmati makanan lezat yang Jennifer berikan untuknya. Beth memakannya dengan lahap karena di luar sana sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan seperti itu. Beth lalu mulai bercerita tentang kejadian malam itu saat dia menolak lamarannya Yorick. Menurutnya mereka berdua masih terlalu muda dan dia belum siap. Meski begitu, Beth merasa menyesal. Seharusnya saat itu dia menerimanya. Mereka mungkin tidak akan bertengkar dan dia tidak akan meninggalkan Yorick sendirian. Di sini Beth tidak tahu kalau Yorick masih hidup. Tiba-tiba suara ketukan menginterupsi perbincangan mereka. Christine datang dan memberitahukan kalau Jennifer dipanggil ke pusat kendali. Beth yang mendengar itu lalu berkata ingin ikut. "Aku tidak akan mengganggu kok," ucapnya meyakinkan sehingga Jennifer pun mengizinkannya. Di sisi lain, setelah rapat tadi selesai, Regina pergi menemui Kimberly untuk menceritakan semua hal yang dibahas di rapat tadi. Kimberly tampak cukup antusias. Dia percaya kalau Jennifer pasti ada hubungannya dengan masalah agen 13. Di ruangan itu, Marla juga berada di sana dan ikut menyimak. Namun saat Regina menyinggung soal Kapten Nguyen yang melihat seorang pria dengan monyet di bahunya, Marla begitu terkejut sampai menjatuhkan gelas yang berada di tangannya. That's not the description they gave. It's like a drug addict. That's all with a monkey on his shoulder. You happy? Agen 13 tampak terduduk lemas di lantai. Dia tidak tahu harus melakukan apa supaya bisa keluar dari sana. Dia sama sekali tidak punya ide. Setelah mengamati sekeliling, dia berkesimpulan kalau mereka sedang berada di sel tahanan wanita. Orang-orang yang menahan mereka pastinya adalah penghuni sebelumnya, yaitu seorang narapidana atau tahanan. Dia kemudian sedikit mengungkapkan kekesalannya kepada Dr. Ellison yang menurutnya sudah mempengaruhi Yorick. Agen 13 tahu kalau saat Yorick kabur itu adalah ide dari Dr. Ellison. Agen 13 lalu meminta Dr. Ellison untuk tidak mengganggu Yorick lagi karena masih banyak ilmuwan di luar sana yang dapat membantunya selain Dr. Ellison. Dr. Ellison tentu saja tidak terima dan melakukan pembelaan diri. Tapi dia khawatir dan langsung menanyakan keadaan agen 13 saat melihatnya meringis kesakitan. Dr. Ellison kemudian memeriksa luka di kepala agen 13 yang kembali mengeluarkan darah. Dia lalu menyeka darah itu dan berkata, "Kau membutuhkan seorang dokter, tapi tentunya bukan aku." Suasana kembali tenang. Mereka berdua sudah tidak berdebat lagi. Dr. Ellison lalu melontarkan beberapa pertanyaan dan tidak seperti biasanya, agen 13 kini mau menjawabnya. Di sana agen 13 bercerita kalau orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Saat itu agen 13 masih berusia 12 tahun. Seharusnya namanya agen 12.
Pembicaraan mereka terhenti saat ada seseorang yang membuka pintu sel tersebut, lalu mendorong Yorick masuk. Let me do the talking. Hi. Singkat cerita, Yorick pun memberitahu semua informasi tentang kelompok si nenek yang ia ketahui, seperti adanya sumur dan juga listrik di sana. Dia juga berkata kalau kelompok si nenek beranggotakan cukup banyak, yaitu sekitar 50 orang. Sementara itu, setelah mendengar penjelasan dari Regina tadi, kini mereka yang antara lain adalah Kimberly, Marla, dan Regina mengetahui tentang Yorick. Kimberly sedikit menyesal karena tidak mempercayai ucapan ibunya saat itu. Sekarang mereka semakin yakin kalau Jennifer terlibat dengan segala tindakan yang dilakukan oleh agen 13. Tapi mereka masih belum memiliki bukti. Yorick Brown adalah kunci untuk mengembalikan dunia. Dia adalah yang terpenting. Kita harus mendapatkannya, ucap Kimberly dengan tegas ketika Regina hanya membahas tentang merebut posisi presiden dari Jennifer. Kita akan membawanya ke sini, lalu gunakan dia untuk mengembalikan kaum laki-laki, ucap Kimberly melanjutkan. Sehingga Regina pun tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, Marla pergi sendirian untuk mendatangi Jennifer. Di depan semua orang, Marla berkata, "Kau membuatku berpikir kalau aku sudah gila." Jennifer tampak berjalan mendekat dan mencoba membujuknya untuk berbicara di tempat lain. "Jangan sentuh aku!" teriak Marla sambil menepis tangannya Jennifer. Setelah selesai meluapkan kekesalannya, Marla pun pergi dengan sendirinya. Akibat keributan itu, suasana di ruangan tersebut langsung berubah menjadi tidak enak. Tapi Jennifer meminta mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Agen 13, Yorick, dan Dr. Ellison masih dikurung di ruangan yang sama. Di sana Yorick menanyakan keadaan agen 13. Tapi agen 13 tetap bersikukuh kalau dirinya baik-baik saja. Sikapnya masih sama seperti terakhir kali. Dia tidak mau ada seorang pun yang mengkhawatirkannya. Yorick mulai merasa kesal. Ia lalu mengajak agen 13 untuk berduel. "Ayo buktikan kalau kau memang baik-baik saja," ucap Yorick. Agen 13 tentu saja menerima tantangan itu. Yorick tampak sedikit ciut saat agen 13 berjalan mendekatinya. "Ayo rebut tali sepatu ini kalau kau bisa," tantang agen 13 sembari mengayunkan tali sepatu yang berada di tangannya. You're about to get your ass beat with a fucking shoelace. Give me this. Okay? Okay? Yeah. Meski berhasil menang, tak lama setelah itu agen 13 kembali mengerang kesakitan, lalu muntah. Dr. Ellison lalu memukul Yorick karena kesal. Seharusnya dia tidak memprovokasi agen 13 seperti itu. Yorick tampak panik dan langsung meminta maaf. Di tengah-tengah kegaduhan itu, seorang wanita bernama Annie datang dan memberitahukan kalau kelompoknya sudah selesai berdiskusi. Mereka bertiga diizinkan untuk tinggal sampai keadaan agen 13 sembuh. "Bagaimana kalau kami memilih untuk pergi?" tanya Dr. Ellison memastikan. Annie lalu menjawab, "Itu terserah kalian, tapi di sini kami punya dokter." Mendengar itu, Yorick langsung menerima tawaran tersebut dan mengucapkan terima kasih. Karena kejadian tadi siang, Kimberly tampak sedang memarahi ibunya. Bagaimana bisa Marla langsung mendatangi Jennifer seperti itu? Mereka bahkan belum memiliki bukti. "Ibu harus mengendalikan diri," ucap Kimberly sedikit kesal. Tiba-tiba Marla berkata kalau dia ingin pulang. Dia juga mengajak Kimberly untuk ikut bersamanya. Dia ingin agar mereka berdua melanjutkan hidup layaknya warga biasa saja. "Tidak, Ibu. Kota Lynchburg rumah kita, dan semuanya sudah lenyap. Tidak ada yang bisa memperbaiki bendungannya, sehingga sekarang kota itu sudah dipenuhi puing dan lumpur," ucap Kimberly dengan nada sedih. Dia mengira ibunya sudah tahu tentang hal ini, dan dia menyesal karena baru memberitahunya sekarang. Marla langsung tertunduk lesu, dan Kimberly mencoba menenangkan ibunya itu.
Kimberly berkata kalau sekarang mereka memiliki secercah harapan, yaitu Yorick Brown yang akan mengembalikan dunia seperti semula. Di sisi lain, Jennifer tampak sedang membereskan tempat tidurnya. Dia berkata kalau Beth boleh tidur di sana, tapi Beth menolaknya. "Aku tidak akan tinggal di sini, Bu. Aku tahu ada peraturan tentang orang asing yang tidak boleh tinggal. Aku hanya ingin menemuimu untuk mengatakan kalau aku mencintai Yorick," ucap Beth menjelaskan. Dia terlihat baru saja selesai mandi. Jennifer berusaha membujuknya, tapi Beth tetap bersikeras. Ia berkata akan tinggal bersama temannya yang berada di Sydney. Setelah mengenakan kembali pakaiannya, ia lalu berpamitan pada Jennifer dan memeluknya sebentar sebelum pergi. Setelah mengganti baju dan sudah meminum obatnya, Yorick lalu menyuruh agen 13 untuk beristirahat. Dalam keadaan seperti itu, agen 13 masih saja cerewet. Ia menyuruh Yorick untuk tidak berbicara dan tidak mempercayai siapapun, terutama gadis itu. "Gadis itu siapa?" tanya Yorick bingung. "Kau pasti tahu siapa gadis itu," jawab agen 13 dengan ambigu. By the way, gadis yang agen 13 maksud adalah Annie. Setelah itu Yorick lalu pergi keluar untuk sekedar berjalan-jalan. Ia tampak tercengang ketika melihat kalau penduduk di sana sedang mengadakan sebuah pesta barbeque. Melihat Yorick datang, si nenek langsung menyapanya dan menyuruhnya untuk mengambil makanan di sana. Yorick tentu saja menerimanya dengan senang hati. Ketika Yorick sedang menyantap makanannya, Annie datang menyapanya. Mereka berdua kemudian berbincang tentang banyak hal. Yorick bahkan sempat menanyakan bagaimana si nenek Jadis bisa dipenjara. By the way, sebagian besar atau hampir semua penduduk di sana adalah seorang tahanan. Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Karena ya siapa yang peduli, dunia ini sudah hancur. Kembali lagi pada Marla, dia terlihat sedang berbaring di lantai, sendirian. Sepertinya dia sangat terguncang setelah mengetahui kalau tempat tinggalnya sudah hancur. Sekarang dia tidak tahu lagi untuk apa dia hidup. Sebelumnya, Marla sangat ingin pulang, tapi sekarang tempat itu sudah lenyap. Sementara itu, Kimberly sedang berada di aula pahlawan. Dia pergi ke sana untuk melihat dan mengambil fotonya Yorick. Setelah dari sana, Kimberly lalu kembali ke kamar. Dia membawakan satu buah pir untuk ibunya. Dia dengan bangganya bercerita kalau dia mendapatkan buah pir itu setelah bertukar dengan salah satu temannya. Dia terus saja berbicara sampai dia tersadar kalau Marla tidak ada di kamarnya. Kimberly lalu membaca sepucuk surat yang ditinggalkan ibunya di atas ranjang. Sesaat kemudian, Kimberly langsung berlari keluar dan tiba-tiba... Mama! Suara jeritan Kimberly membangunkan Jennifer yang sudah tertidur. Wanita itu tampak menangis histeris sembari memanggil-manggil ibunya. Di sisi lain, Beth tampak baru saja keluar dari gedung Pentagon. Di luar masih terlihat ramai dengan para pendemo dan juga tentara yang berjaga. Beth lalu masuk ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil itu ternyata Beth tidaklah sendiri. Sudah ada beberapa orang yang menunggunya. Ternyata Beth bersekongkol dengan para pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan. Beth lalu menjelaskan situasi yang ia lihat di dalam Pentagon. Di sana ada air panas, listrik dan juga makanan. Namun itu semua bisa runtuh tanpa butuh banyak usaha, ucap Beth sembari tersenyum. Why The Last Man bersambung, berlanjut ke episode 8.
Episode kali ini dibuka dengan diperlihatkannya Roxanne yang sedang membujuk Kate untuk kembali. Kate adalah salah satu dari anggotanya dan entah karena alasan apa dia memutuskan untuk meninggalkan kelompok Roxanne. Aksinya itu dipergoki oleh Roxanne. Alih-alih memarahinya, Roxanne justru membujuknya untuk kembali. Tetapi Kate menolak dan malah berlari pergi. Melihat itu, Roxanne secara refleks menembaknya hingga tak sengaja membunuhnya. Roxanne kemudian mengumpat dan terlihat menyesali perbuatannya. Scene lalu berpindah memperlihatkan sesi latihan tembak. Di sana Roxanne mengajari semua anggotanya bagaimana cara menggunakan senjata api dengan benar. Roxanne lalu memuji hero yang berhasil menembak tepat sasaran. Menurutnya hero lumayan berbakat. Setelah sesi pertama berakhir, dilanjut dengan anggota selanjutnya. Hero kemudian meminta Sammy untuk mencobanya juga, tetapi Sammy menolaknya. Aku tidak tertarik, aku tidak suka senjata, ucapnya yang sejak tadi hanya berdiri memperhatikan hero yang sedang latihan. Roxanne tak sengaja mendengar itu dan langsung menghampiri mereka berdua. Roxanne ikut menawari Sammy dengan sedikit membujuknya, tetapi Sammy tetap tidak mau. Roxanne kemudian berkata, "Yang kami coba lakukan saat ini adalah mencoba bertahan hidup. Belajar melindungi diri sendiri daripada meminta orang lain untuk melakukannya," ucap Roxanne sedikit memaksa. Perkataannya memang benar. Sammy lalu menerima pistol yang diberikan Roxanne dan ikut dalam latihan tersebut. Di sisi lain, Nora tampak bahagia melihat putrinya yang sedang bermain. Dia hanya berdiri memperhatikan sebelum Nicole datang dan mengajaknya bicara. Ini dia wajah si Nicole. Wanita itu berkata, "Dia anak yang baik. Semua orang menyukainya," ucap Nicole yang ikut berdiri di sampingnya. Setelah itu Nicole bertanya kemana Nora akan pergi. Nora yang mendapat pertanyaan itu tentu saja merasa kebingungan. Dia tidak berencana pergi kemanapun. Dia memutuskan untuk menetap di sini. Mendengar jawaban dari Nora, Nicole ikut kebingungan dan tersadar kalau dia baru saja keceplosan. Dia mengira kalau Roxanne sudah memberitahunya, makanya dia menanyakan itu. Nora masih tidak mengerti dan meminta Nicole menjelaskannya. Tapi Nicole hanya meminta maaf dan segera pergi. Sesaat setelah itu, Nora langsung pergi menemui Roxanne untuk meminta penjelasan. Ia mempertanyakan keputusannya Roxanne yang berniat mengusirnya dan Meg. Tapi Roxanne beralasan kalau sekarang Meg sudah sehat. Bukankah sejak awal Roxanne mengizinkan mereka tinggal hanya untuk sementara sampai Meg sembuh? Mendengar itu Nora lalu berkata kalau dia bersedia melakukan apa saja untuknya, asalkan dibolehin tinggal di sini. Tapi Roxanne tetap tidak mau mengubah keputusannya. Ia memberikan Nora waktu selama beberapa hari sebelum pergi. Setelah selesai latihan tembak, Roxanne kembali mengadakan sesi curhat bersama dengan anggotanya yang lain. Seperti yang biasa Roxanne lakukan, dia menceritakan hal-hal buruk tentang pria yang membuat semua orang di sana ikut terpengaruh. Setelah gilirannya selesai, Roxanne meminta Hiro untuk menceritakan tentang ayah dan saudara laki-lakinya. Hiro tampak tidak nyaman, apalagi ketika Roxanne terus mengarahkannya agar mengatakan hal-hal buruk tentang Yorick. Awalnya Hiro sedikit keberatan, apalagi baginya Yorick adalah satu-satunya orang di keluarganya yang bisa mengerti dirinya. Roxanne terus mengajukan pertanyaan yang semakin menyudutkan Yorick. Seperti di mana dia saat Hiro sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya? Atau apakah dia membelanya? Atau hanya berdiam diri ketika Hiro sedang dimarahi? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat Hiro semakin tertekan dan tidak nyaman. Namun karena Roxanne terus memberinya pengaruh-pengaruh buruk, Hiro pun menjadi terbawa suasana. Setelah sesi curhat berakhir, Nora tampak berusaha membujuk Sammy. Dia sadar kalau dirinya akan diusir. Maka dari itu dia meminta Sammy untuk membujuk Hiro agar mau menemui ibunya. Nora tahu mereka harus pergi kemana. Dia yakin mereka akan diizinkan masuk asalkan Hiro ikut pergi bersama mereka. Meskipun Hiro sangat keras kepala, namun dia yakin kalau Hiro pasti mau mendengarkan perkataan Sammy. Namun Sammy tampaknya tidak tertarik. Selain itu, dia juga menolak karena tidak mempercayai Nora. Setelah selesai berbicara dengan Nora, Sammy lalu pergi menemui Hiro. Dia berkata kalau dia menemukan sebuah peta. Ada sebuah rumah kosong yang bisa mereka tinggali.
dan hanya perlu beberapa hari untuk sampai ke sana. Menurutnya tempat ini tidak cocok untuk mereka, sehingga Semi mengajak Hiro untuk memulai hidup baru seperti yang pernah Hiro katakan beberapa waktu lalu. Namun Hiro tampaknya tidak tertarik. Menurutnya tempat ini tidak terlalu buruk. Semi tidak menyerah, dia kembali membujuknya. Menurutnya Roxanne tidak seperti polisi, melainkan seorang terapis yang mencuci otak mereka semua untuk membenci semua laki-laki. Terbukti saat tadi Roxanne mencoba mempengaruhi Hiro dengan menjelek-jelekan Yorick pada sesi curhat. Awalnya Semi berpikir mereka tidak membencinya karena dia bukan laki-laki sepenuhnya. Tapi setelah Kelsey mendekatinya dan tiba-tiba menjauhinya, hal itu membuatnya yakin kalau itu tidak benar. Semi tidak sadar kalau dia keceplosan tentang Kelsey yang mendekatinya. Hal itu membuat Hiro merasa cemburu. Mereka pun terlibat pertengkaran sampai akhirnya Semi kembali membujuk Hiro untuk ikut pergi bersamanya malam ini. Tanpa sepengetahuan mereka, Roxanne dan yang lain tampak mengintip dan ikut menguping pembicaraan itu sejak tadi. A fucking cop. It's shitty because you're fighting it. Come with me. Please, just come. You are... Kent, I have you to myself. That just starts the clock. And then... She's not wrong. Pertengkaran terus berlanjut. Kini giliran Hiro yang membujuk Semi untuk tetap tinggal bersamanya. Namun, Semi tidak mau. Dia lalu mempertanyakan tentang perasaan Hiro. Kalau saja Hiro memang mencintainya, seharusnya Hiro bisa menepati janjinya itu. Janji di sini adalah ketika Hiro berjanji akan pergi menemui ibunya. Lalu ketika Semi mulai mengatakan hal yang cukup menyakitkan, Roxanne keluar dari ruangannya dan meminta Semi berhenti. Roxanne menyuruh Semi untuk meminta maaf kepada Hiro, namun dia menolak. Ketika Roxanne terus mendesak Semi agar meminta maaf, Hiro menghentikannya. Hiro kemudian berkata, "Kami cuma lelah. Semi juga lelah. Kumohon Roxanne, aku tidak apa-apa," ucapnya meyakinkan. Setelah itu Semi pun pergi dengan perasaan kesal. Singkat cerita, Semi pun mulai mengemasi barang-barangnya di saat semua orang sudah tertidur lelap. Ketika dia sedang mengambil beberapa makanan untuk persediaan, Roxanne memergokinya. Roxanne tahu kalau Semi adalah pencuri, namun dia tidak tahu kemana Semi menyembunyikan hasil curiannya selama ini. Semi segera membantahnya. Dia baru sekali ini mencuri dan hanya mengambil beberapa untuk persediaan beberapa hari. Roxanne tidak mencegahnya pergi atau memintanya mengembalikan makanan tersebut. Dia justru menyuruh Semi untuk segera bergegas sebelum Hiro terbangun. Ketika akan pergi, Semi hendak mengatakan sesuatu. Namun Roxanne langsung memotong ucapannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sekarang dia yang akan menjaga Hiro. Setelah mendengarnya, Semi pun pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Hiro tampak menangis ketika menyadari kalau Semi sudah pergi. Ia tampak memeluk dan mencium baju Semi yang tertinggal. Roxanne terlihat berjalan menghampirinya. Roxanne berkata kalau Kelsey melihat Semi mencuri persediaan makanan. Dia menyembunyikan persediaan makanan itu dengan jumlah yang cukup banyak, dan karena hal itu dia menduga kalau Semi mungkin tidak akan kembali. By the way, perkataan Roxanne ini tentu saja bohong. Dia mungkin berkata begitu supaya Hiro tidak berniat pergi menyusul Semi. Roxanne kemudian memeluk Hiro dan berkata kalau dia akan menunjukkan sesuatu yang dapat menghiburnya. Roxanne lalu membawa Hiro pergi keluar. Di luar ternyata Roxanne dan anggota yang lainnya sudah mempersiapkan sesuatu, yaitu sebuah pesta. Ada sebuah api unggun di tengah-tengah mereka. Sebelum pesta dimulai, Roxanne menyuruh Hiro untuk membuang baju milik Semi ke api unggun tersebut. Hiro awalnya merasa ragu. Namun, "Ayolah, mereka menunggumu," ucap Roxanne mendesaknya. Hingga pada akhirnya Hiro membuang baju tersebut sembari berteriak, sehingga pesta pun dimulai. They're waiting for you.
Ketika semuanya sedang menikmati pesta, Nora terlihat duduk sendirian dengan wajah muram. Dia kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Ia lalu memanggil Meg untuk berbicara sebentar. Nora tampak ragu, terdengar dari nada bicaranya, namun dia tak punya pilihan. Nora kemudian mengajak putrinya untuk pulang ke rumah. Saat Meg menanyakan alasannya, Nora menjawab kalau di sini terlalu ramai. Dia tak nyaman dan akan lebih baik kalau mereka tinggal berdua saja. Tetapi bagi Meg itu alasan yang tidak masuk akal. Dia sudah punya banyak teman di sini dan dia tidak mau pulang. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Meg yang merasa sedih memutuskan untuk meninggalkan ibunya di sana. Melihat itu, Nora berusaha memanggilnya lagi dan meminta maaf. Tapi Meg tetap pergi dan bergabung kembali bersama teman-temannya. Setelah pesta itu selesai, mereka semua terlihat sudah tertidur lelap. Hanya tinggal Nora sendirian yang masih terjaga. Entah apa yang merasuki dirinya, Nora menyiramkan bensin ke arah gudang dan membakarnya. Kebakaran pun terjadi. Semuanya tampak berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Untungnya, semuanya selamat dari insiden kebakaran tersebut. Diceritakan awal mula pertemuan Roxanne dengan anggota kelompoknya. Pada saat itu, Roxanne mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan pengecekan pada sebuah rumah. Rumah itu adalah tempat penampungan korban KDRT yang pernah Hiro dan Sammy tinggali waktu itu. Wanita-wanita itu tampak bersembunyi ketika Roxanne datang. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan beberapa kali dan Roxanne berkata kalau dia sedang mengejar 2 orang penjahat. Menurutnya, rumah itu sudah tidak aman. Sehingga Roxanne mengajak mereka semua untuk mengungsi ke gudang yang mereka jadikan markasnya saat ini. Singkat cerita, Roxanne mengumpulkan mereka semua dan melakukan perkenalan diri. Roxanne mengaku kalau dirinya adalah seorang detektif yang menangani kasus pembunuhan. Dia sudah 11 tahun bekerja sebagai polisi. Sepertinya Roxanne cukup lihai dalam berbicara. Terbukti tak ada satupun dari mereka yang menaruh curiga terhadap Roxanne. Mereka bahkan mulai terbujuk oleh rayuan Roxanne. Apalagi ketika dia berkata kalau di gudang tersebut ada banyak persediaan makanan. Bahkan dia juga memasang penghangat ruangan. Roxanne dengan senang hati menerima mereka semua dan dia menjamin kalau mereka akan merasa nyaman sekaligus aman jika tinggal di sini. Scene lalu berpindah ke masa sebelumnya ketika Roxanne masih seorang diri. Dia terlihat sedang menyeret sebuah mayat. Dia mengumpulkan beberapa mayat di satu tempat dan berniat membakarnya. Namun apinya malah mati dan tak kunjung menyala. Roxanne pun membuang pematik apinya karena kesal. Tak jauh dari sana, Roxanne melihat ada sebuah mobil polisi yang terparkir. Ia lalu mengecek mobil tersebut yang ternyata ada sebuah mayat di dalamnya. Sesaat kemudian perhatiannya teralihkan oleh seekor kuda yang entah siapa pemiliknya. Roxanne mencoba mendekati kuda itu, tetapi kuda tersebut malah kabur. Roxanne terus mengikuti kuda tersebut hingga membawanya sampai ke rumah penampungan. Roxanne mengamati dari kejauhan, melihat para wanita penghuni rumah penampungan tersebut. Mereka hidup bahagia bersama di sana. She's home. Roxanne yang mengetahui keberadaan para wanita yang tinggal di tempat penampungan memutuskan untuk berpura-pura menjadi seorang polisi. Sebelum menemui mereka, terlebih dahulu ia menyiapkan segala sesuatunya, seperti membersihkan dan menata gudang sendirian. Selain itu, dia juga mempersiapkan dirinya sendiri agar tidak dicurigai. Dia mengubah penampilannya menjadi lebih tomboy, belajar mengendarai mobil, dan belajar menggunakan senjata api. Roxanne mendapatkan lencana polisi dari mayat polisi yang ia temukan beberapa waktu lalu. Untuk menghilangkan jejak, ia pun berniat menenggelamkan mobil tersebut ke dalam danau. Namun tidak berhasil.
Setelah semua persiapan selesai, Roxanne pun menembakkan peluru ke atas beberapa kali. Masuk ke rumah penampungan dan kejadian selanjutnya adalah flashback sebelumnya tadi. Kembali ke masa sekarang. Hingga keesokan paginya, tak ada yang menaruh curiga kepada Nora. Bahkan salah satu dari mereka justru menyalahkan Nicole yang tidak mematikan api unggun kemarin malam. Mereka semua terlalu mabuk. Roxanne lalu berusaha melerai mereka, namun dia malah ikut disalahkan. Nora hanya tersenyum puas di situ ketika menguping pertengkaran mereka. Nora lalu menghampiri Hiro yang tengah duduk sendirian. Nora kembali berusaha membujuk Hiro untuk pergi menemui ibunya. Tapi sebelum Nora menyelesaikan ucapannya, Hiro menolaknya dengan tegas lalu kemudian pergi. Ketika semua orang merasa khawatir karena persediaan makanan sudah terbakar habis, Nora tidaklah demikian. Ternyata selama ini Nora lah pencurinya. Dia menyimpannya ke dalam tas yang berada di dekat danau. Selain makanan, Nora juga menyembunyikan sebuah pistol. Agar tidak mudah ditemukan, dia menutupi tas tersebut dengan dedaunan. Sesaat kemudian, Nora tampak berjalan-jalan mengitari sisi danau. Sampai ia tak sengaja menemukan sebuah mobil polisi yang sudah terendam air hampir setengahnya. Nora tampak menutup hidungnya saat mencium bau tidak sedap dari dalam mobil itu. Ia lalu turun untuk mengeceknya dan menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Nora yang mendapatkan barang temuan yang menarik lalu segera pergi menemui Roxanne. Di gudang yang sudah terbakar itu, Roxanne tampak frustasi karena tidak ada satupun dari barang-barang miliknya yang selamat. Di saat seperti itu, Nora terus saja mengajaknya bicara. Roxanne lalu bertanya mengapa Nora belum juga pergi. Nora tidak menjawabnya. Ia justru menyinggung soal kepemimpinan Roxanne yang berhasil memanipulasi semua wanita di sini, membuat mereka percaya dan mau mematuhinya. Padahal kita tahu kalau Roxanne hanyalah orang luar, tapi dia berhasil mengendalikan mereka. Roxanne tampak tidak tertarik untuk menanggapi perkataan Nora, sampai Nora mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang membuat Roxanne langsung merasa ketar-ketir. Nora menggunakan barang itu untuk mengancam Roxanne. Nora ingin mendapat perlakuan istimewa. Dia ingin ikut andil dalam masalah kelompok dan diprioritaskan untuk mendapat jatah makanan lebih dulu dibanding yang lain. Mendengar itu, Roxanne menganggap kalau permintaannya tidak masuk akal, namun dia juga tidak bisa menolaknya. Flashback kembali diperlihatkan. Ketika pandemi misterius belum terjadi, terungkap bahwa Roxanne adalah seorang asisten manajer di sebuah toko pembelanjaan, yang saat ini gedungnya digunakan sebagai markas mereka. Saat itu Roxanne mengadu pada atasannya tentang pelecehan yang dilakukan oleh salah satu pegawai di sana. Korbannya bukanlah Roxanne, namun dia merasa risih karena melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Sang atasan yang seharusnya mengambil tindakan tegas dari kejadian tersebut justru malah acuh tak acuh. Mungkin oleh sebab hal ini yang membuat Roxanne semakin membenci kaum laki-laki. Flashback pun berakhir. Kembali pada masa sekarang, Roxanne terlihat memanggil dan mengumpulkan semua anggota gengnya di satu tempat. Di sana dia mulai berpidato demi mengembalikan kembali semangat juang para wanita itu. Mereka sudah kehilangan semuanya akibat kebakaran yang terjadi tadi malam. Namun Roxanne berhasil membangkitkan semangat mereka kembali setelah bercerita tentang suku wanita dari Amazon. It's a tragedy. When I was picking myself back up, I learned about that after my cancer. Greek mythology, warrior women, daughters of the Amazons, let the rest of them cower. This is our world now! Woo!
Why The Last Man bersambung. Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Dan inilah Why The Last Man episode 9. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode kali ini dibuka dengan diperlihatkannya Yorick dan Agen 13 sedang menari bersama di sebuah pesta. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tentu saja karena Yorick yang terus memancing Agen 13 dengan menantangnya untuk menari. Awalnya Agen 13 merasa enggan, namun pada akhirnya dia pun terbawa suasana. Sepertinya mereka berdua mulai merasa nyaman dan betah tinggal di kota itu. Di sisi lain, Hiro sedang ditugaskan untuk mengintai suatu tempat yang dijadikan sebuah pasar. Setelah memastikan kalau orang-orang di sekitar sana tidak bersenjata, Hiro segera memberitahukan informasi tersebut ke salah satu rekannya sembari mengatakan kalau mereka bisa memulai penyerangan sekarang. Tak butuh waktu lama sampai informasi itu sampai kepada Roxanne. Sebelum Roxanne hendak memberikan aba-aba, Nora menyarankan agar mereka hanya fokus untuk mengambil makanan saja, sebab mereka membutuhkannya untuk bisa bertahan hidup mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Nora pun kembali ke posisi semula. Namun dia hanya bisa menghela napas ketika mendengar pidato dari Roxanne yang membebaskan mereka untuk merusak apapun yang ada di sana. Setelah Roxanne menyelesaikan pidatonya, ia pun memberi aba-aba dan memimpin penyerangan tersebut. Alright girls, this is what we've been training for. Let's go have some fun. Seperti yang diduga, penyerangan itu berakhir dengan kekacauan. Padahal Nora hanya ingin agar mereka fokus untuk mengambil dan mengumpulkan semua persediaan makanan yang ada. Tetapi para wanita itu justru menggila dan menghancurkan semuanya. Nora lalu mencoba untuk menghentikan mereka, namun mereka sama sekali tidak mendengarkannya. Seharusnya sekarang mereka bisa mendapat banyak persediaan, tapi ini malah sebaliknya. Para wanita itu menumpahkan air bersih, menghancurkan tenda-tenda yang dibangun, dan merusak apapun yang terdapat di sana. Awalnya Nora mengira Roxanne dapat mengendalikan mereka, tapi dia justru membuat para wanita itu semakin tak terkendali layaknya manusia primitif. Setelah penyerangan itu berakhir, mereka pun berhasil merebut tempat itu dan menjadikannya tempat tinggal untuk sementara waktu. Nora lalu segera menemui Roxanne yang tengah asik menghancurkan sebuah radio. Nora bertanya sebenarnya apa yang Roxanne pikirkan. Untuk apa mereka melakukan penyerangan ini kalau pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa? Tapi Roxanne punya pemikiran lain. Belakangan ini para anggotanya tampak tidak terlalu baik. Dan lihat sekarang mereka semua bahagia. Ketika Nora hendak melanjutkan omelannya, Meg datang untuk memberitahu Roxanne kalau tendanya sudah jadi. Tanpa berniat melanjutkan perdebatan mereka, Roxanne langsung pergi sembari mengajak Meg. Melihat Roxanne pergi begitu saja, Nora hanya bisa menatapnya dengan wajah yang kesal. Good job, Mac. Kembali ke Pentagon, Regina tampaknya sedang merencanakan sesuatu bersama dengan Kapten Reed untuk menggulingkan Jennifer. Awalnya Kapten Reed memang berada di pihak Jennifer, namun Regina berhasil meyakinkannya sehingga Kapten Reed kini berada di pihaknya. 2 pilotku tewas dibunuh atas perintah presiden. Karena itu dia akan kehilangan hak untuk memimpin, ujar Kapten Reed dengan serius.
Tetapi Kimberly yang berada di ruangan yang sama dan ikut mendengarkan pembicaraan itu justru tampak tidak tertarik. Dia hanya fokus mengikir kukunya dengan wajah tidak peduli. Sepertinya setelah kematian Marla membuat Kimberly menjadi putus asa dan tidak berkeinginan apapun lagi. Melihat sikap Kimberly yang seperti itu, Regina lalu menghampirinya sembari berkata, "Kim, kendalikan dirimu. Aku membutuhkanmu." Dengan nada sedikit membentak. Mendengar bentakan dari Regina membuat Kimberly berhenti mengikir kukunya. Lalu ia tampak termenung sendirian setelah Regina pergi dari ruangan tersebut. Sementara itu, Jennifer sendiri tampak sedang berada di ruangannya bersama dengan Christine. Di sana Christine menangis dan meminta maaf saat mengakui kalau sekarang dirinya tengah hamil. Christine menganggap kalau hal itu adalah sebuah kesalahan, makanya dia meminta maaf. Namun Jennifer tidak berpikir demikian. Dia malahan tampak senang dan mencoba menenangkan Christine yang masih menangis. Tiba-tiba suara ketukan menginterupsi pembicaraan mereka. Jennifer memintanya untuk menunggu sebentar. Tapi orang yang mengetuk pintu tidak menghiraukan perkataan Jennifer dan tetap melenggang masuk. Mereka adalah dua orang tentara yang belum pernah Jennifer lihat sebelumnya. Lalu salah satu dari mereka berkata kalau Jennifer dipanggil untuk datang ke pusat kendali. Di sana, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Kimberly dan Regina berhasil menyudutkan Jennifer. Ditambah lagi ketika Kapten Nguyen bersaksi kalau pria yang dilihat waktu itu adalah Yorick Brown, putranya Jennifer. Di ruangan itu, Kimberly maupun Regina tampak kompak mengompori semua orang yang mendukung Jennifer dengan membeberkan semua kejahatan yang menurut mereka sudah Jennifer lakukan. Awalnya Jennifer tetap mengelak. Namun ketika Kimberly berkata kalau Christine juga ikut terlibat, Jennifer pun mengakuinya. Sudah cukup. Dia tidak tahu apa-apa, ucap Jennifer mencoba melindungi Christine yang terus saja disudutkan. Christine hendak mengatakan sesuatu kepada Jennifer, tetapi Jennifer segera memotong ucapannya. Setelah mencoba menenangkan dirinya sejenak, Jennifer pun mengakui kalau Yorick putranya masih hidup. Dia tidak tahu menahu bagaimana Yorick bisa selamat dan sekarang dia sedang berusaha mencari tahu. Jennifer meminta seorang ahli genetika dari Harvard yaitu Dr. Ellison untuk mencari jawabannya. Tapi sekarang dia tidak bisa menghubungi agen 13. Komunikasi mereka sudah lama terputus. Para pendukung Jennifer yang juga bekerja di pemerintahan tampak kecewa kepada Jennifer. Mereka menyayangkan keputusan sepihak Jennifer dengan menyembunyikan hal sepenting itu sendirian. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mencopot jabatan presiden dari Jennifer dan Jennifer tak punya pilihan lain selain menerimanya. Bersamaan dengan rencana Regina untuk merebut posisi presiden, Beth dan kelompok pemberontak sudah bersiap untuk melakukan penyerangan ke Pentagon. Mereka berhasil masuk ke dalam setelah mengebom tembok dari jalur bawah tanah. It is all they know. So we have to tear that place down. Oh. I wish I could have made a call. It's ready. Do you hear that? Ketika semua orang sedang sibuk memperdebatkan siapa yang menduduki posisi presiden sebelum pemilu dilakukan, Kapten Reed mendapat laporan kalau adanya serangan dari pemberontak. Dia kemudian segera meminta semua orang yang berada di pusat kendali untuk pergi dan mengungsi ke tempat yang aman. Kapten Reed tampak memimpin jalan untuk membawa mereka ke tempat evakuasi. Namun tak lama, ledakan bom kedua terjadi, membuat mereka semua semakin panik. Sayangnya mereka tak bisa pergi kemana-mana karena mereka sudah dikepung. Kapten Reed tidak bisa melawan, ada banyak orang yang harus ia lindungi. Ditambah lagi mereka adalah orang penting yang bekerja di pemerintahan. Kalau saja dia melawan, dia tak bisa menghindari jatuhnya korban. Maka dari itu Kapten Reed memutuskan untuk menurunkan senjata dan menuruti para pemberontak itu. Saat kelompok pemberontak itu tengah memborgol kedua tangan mereka semua, Jennifer menyadari kalau orang yang memborgol tangannya tidak lain adalah Beth.
sekalipun wanita itu menutupi wajahnya dengan mengenakan masker. Ketika Jennifer hendak mengatakan sesuatu, Beth segera memperingatinya. Jennifer pun tampak menganga tidak percaya kalau Beth ternyata terlibat dalam penyerangan ini. Stand down. No, you can't. We'll be okay. Setelah kelompok pemberontak membawa kembali Jennifer dan yang lainnya kembali ke pusat kendali, salah satu dari kelompok pemberontak itu yang bernama Malika, ini orangnya, bertanya, siapa presidennya sekarang? Karena saat dia bertanya sebelumnya, Regina mengaku sebagai presiden, padahal belum semua orang yang menyetujuinya. Sehingga hal itu membuat Malika bingung. Tidak, akulah presidennya. Cukup bawa aku dan lepaskan mereka semua. Aku akan memberitahu di mana persediaan makanan dan tempat penyimpanan senjata. Cukup bawa aku saja, ucap Jennifer mencoba membujuk Malika. Mendengar itu, Regina tidak terima. Bagaimana bisa Jennifer mau memberitahukan halnya semudah itu? Lagi pula sekarang yang jadi presiden itu aku, kata Regina. Ketika keadaan kembali ricuh akibat perdebatan tersebut, Malika kesal dan memberikan tembakan peringatan sehingga situasi kembali tenang. Beth menghampiri Malika dan berkata kalau mereka harus pergi dari sana. Cepat atau lambat para tentara pasti akan datang dan mengepung mereka. Mau bagaimanapun mereka kalah jumlah. Untuk sekarang mereka hanya perlu menahan beberapa orang saja sebagai sandera. Mendengar rencana dari Beth, Malika pun setuju. Dia lalu memerintahkan anggota yang lain untuk membawa Jennifer dan yang lainnya pergi. Sebelum meninggalkan pusat kendali, para pemberontak itu mengumpulkan semua dokumen penting di atas meja, lalu membakar semuanya. Baru beberapa langkah setelah meninggalkan pusat kendali, Regina mulai bicara omong kosong, menuduh Jennifer terlibat dalam wabah misterius tersebut. Dia bahkan membeberkan perihal Yorick yang masih hidup. "Hei bodoh, apa yang kau lakukan?" tanya Kimberly, tidak percaya sekaligus berusaha memperingatinya. Namun Regina mengabaikan Kimberly, dia terus saja bicara dan membuat Malika semakin kesal. Hingga tiba-tiba, Met with Ted Campbell, Washington, and Lee. Shut up! What are you doing? Maybe they all did. Night before the men died. Shut up! Enough bullshit! Half of it. Jennifer's son is alive! Regina! Quiet! semua orang tampak syok melihat Regina mati. Tak hanya mereka, Malika sendiri juga merasakan hal yang sama. Dia langsung muntah melihat tubuh Regina yang terlihat kejang-kejang sebelum kemudian mati. Meski begitu, Malika bisa dengan cepat mengendalikan dirinya. Dengan tenang dia menyuruh anggotanya untuk membawa tubuh Regina keluar. Bawa mayatnya keluar. Suruh para tentara untuk mundur, atau selanjutnya dia yang akan mati, ucapnya tegas sembari menunjuk Jennifer. Di sisi lain, para anggota geng Wati tampak sedang berbincang santai sembari memakan makanan yang sudah mereka rampas. Di sana, Kelsey memuji keberanian Hiro dalam penyerangan tadi, dan semua wanita yang ada di situ pun juga setuju. Kelsey lalu mulai menyinggung soal Hiro yang sudah membunuh pacarnya dengan wajah santai. Sepertinya semua wanita di sana juga mengetahui hal itu dan mereka mendukung tindakan yang telah Hiro lakukan. Hiro terlihat kebingungan. Bagaimana mereka bisa tahu? Hiro hanya diam dan tak berniat membalas ucapan mereka. Saat Kelsey dan yang lainnya sudah pergi, Nora yang sejak tadi ikut menguping lalu mengatakan sesuatu. "Lain kali jangan beritahu Roxanne tentang rahasiamu. Dia tidak layak untuk itu," ucap Nora sembari pergi. Di sisi lain, tampaknya kini Yorick dan juga Annie sudah mulai dekat. Ketika mereka berdua tengah berbincang santai, Yorick lalu bertanya bagaimana mereka yaitu para tahanan bisa keluar. Annie sedikit tidak nyaman karena membahas itu, tapi dia bersedia menceritakannya. Annie berkata kalau sebagian besar sipir adalah seorang pria. Maka ketika wabah itu terjadi, sipir wanita yang tersisa menganggap kalau kejadian itu adalah ulah dari para tahanan, sehingga mereka pun dikurung selama berhari-hari.
Karena tidak punya pilihan lain, para tahanan pun melawan sehingga mereka bisa terbebas. Setelah mendengar cerita dari Annie, Yorick beranggapan kalau tindakannya tidak salah. Dia mengerti dan memakluminya. Sementara itu, Dr. Allison terlihat sedang kesusahan meraih kotak yang berisi baju. Kebetulan agen 13 muncul sehingga dia bisa meminta bantuannya. Dr. Allison mengeluh kalau bajunya sudah kotor dan juga bau. Dia tidak mau memakainya lagi. Ketika Dr. Allison tengah sibuk memilih baju, agen 13 menyadari kalau ada luka di perut Dr. Allison. Sehingga dia pun gatal untuk tidak menanyakannya. Dr. Allison lalu bercerita kalau dulu eksperimennya sangatlah kontroversial. Sehingga tidak ada orang yang bersedia untuk menjadi bahan eksperimennya. Oleh sebab itu, dia pun menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan penelitian. Setelah itu, Dr. Allison berkata kalau dia akan pergi untuk memeriksa seseorang yang bernama Dominic. Dia menyinggung perihal Dominic yang pernah membunuh seseorang. Kalian ingat kan kalau sebagian besar penduduk di sana adalah mantan tahanan. Mendengar soal seorang pembunuh, tiba-tiba agen 13 teringat dengan dirinya di masa lalu. Belum dijelaskan secara rinci, tapi setelah kedua orang tua agen 13 meninggal, dia diasuh oleh seorang wanita yang kita sebut saja Madam. Tak hanya agen 13, Madam juga membesarkan beberapa anak yatim piatu dan melatih mereka untuk dijadikan sebagai agen rahasia. Setelah berbicara dengan Dr. Allison, agen 13 pergi untuk berolahraga. Tampaknya begitu, namun dia hanya berpura-pura saja sembari mengamati keadaan sekitar. Ketika memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya, agen 13 pergi ke sungai dan menghancurkan alat pelacak miliknya dengan sebuah batu. Selesai melakukan itu, agen 13 pun segera pergi dari sana. Kembali ke Pentagon, keadaan semakin memburuk setelah kedatangan para tentara. Adu tembak tak bisa terhindarkan, membuat jatuhnya korban dari beberapa rekan Jennifer maupun dari pihak pemberontak. Karena kericuan itu, Jennifer terpisah dari Christine. Jennifer berusaha memanggil Christine, namun Beth terus menarik tangannya untuk terus berjalan. Sedangkan Christine sendiri kini sedang bersama dengan Kimberly. Mereka berdua berusaha mencari jalan untuk keluar. Namun mereka malah bertemu dengan orang yang salah. Wanita itu adalah salah satu dari pemberontak. Holy shit. Hey, Kim? It is you. You wanna fuck with me? Don't touch her! Melihat itu, Christine sangat ketakutan dan mulai menangis. Namun Kimberly menenangkannya dengan berkata kalau mereka berdua akan baik-baik saja. Sementara itu, Roxanne mendapat laporan kalau masih ada laki-laki yang selamat. Di sini belum jelas apakah laki-laki yang dimaksud adalah transgender atau bukan, karena yang kita ketahui hanya Yorick yang selamat. Nora yang ikut mendengar hal itu langsung menanyakan apa maksudnya. Roxanne kemudian menjelaskan kalau dia bermaksud untuk memusnahkan mereka, yaitu kaum laki-laki. Tapi bagi Nora itu hanya membuang-buang waktu. Sekarang yang mereka butuhkan adalah tempat tinggal dan persediaan. Tapi Roxanne punya pemikiran lain. Jangan menganggapnya sepele, Nora. Pria sudah menghancurkan hidupku dan mereka pantas mati. Selama mereka ada, dunia tak akan bisa berubah, ucap Roxanne sembari melenggang pergi. Setelah Roxanne pergi, Nora pun merasa sangat kesal. Ia mengamuk dengan menjatuhkan semua barang yang ada di atas meja yang tak jauh darinya. Melihat kelakuan Nora, seorang wanita atau kita sebut saja Nunu memperingatinya. Nunu segera memungut sebuah HP yang terjatuh oleh Nora tadi. Nunu memeriksa kondisi HP yang untungnya tidak rusak.
Dia berkata kalau HP itu milik seorang pria yang pernah ia lihat di pasar dekat Boston. Kalian bisa menebak kan HP itu punya siapa? Nah, di sana Nunu bercerita kalau pria itu sekarang sedang berada di sebuah kota yang terdapat listrik. Mendengar cerita dari Nunu, Nora merasa cukup tertarik dan memintanya untuk menceritakan lebih lanjut. Tak lama setelah itu, Nora datang menghampiri Roxanne yang sedang sendirian. "Kau benar, ayo kita lakukan," ucap Nora, sembari memberikan sebuah sketsa wajah seorang pria kepada Roxanne. Roxanne tentu saja merasa penasaran. Mengapa Nora bisa tiba-tiba berubah pikiran? Nora lalu meminta maaf dan berkata kalau semua yang Roxanne katakan tentangnya adalah benar. Maka dari itu Nora ingin ikut dalam rencananya Roxanne. "Kenapa diam?" tanya Roxanne setelah melihat sketsa wajah itu yang ternyata adalah Yori. "Karena dia tak jauh dari sini. Dia tinggal di sebuah kota dengan makanan, listrik, dan semua yang kita butuhkan," jawab Nora meyakinkan. Di sisi lain, Jennifer dan Beth berhasil menyelinap keluar. "Pakai ini," ucap Beth sembari memberikan jaketnya kepada Jennifer. Jennifer menerima jaket itu dan langsung memakainya. Akan sangat berbahaya jika ada orang yang mengenalinya. Kalian ingat kan kalau sebagian besar penduduk sipil sangat membenci dan mengutuk Jennifer sebagai presiden. Mereka berdua bertatapan cukup lama sampai Beth berkata, "Katakan padaku, apakah Yori?" Di situ Beth tidak melanjutkan pertanyaannya, namun Jennifer tahu apa yang hendak Beth tanyakan. "Ya," jawab Jennifer secara singkat. Tell me. Yes. Why The Last Man bersambung berlanjut ke episode 10. Episode ini dibuka dengan memperlihatkannya agen 13 yang tertidur di tengah jalan. Dia lalu membuka matanya dan terkejut ketika melihat bayangan madam yang berdiri di depannya. Namun ketika kesadarannya telah pulih, bayangan itu berubah menjadi sosok nenek Jadis yang keheranan melihat agen 13 bisa tidur di tempat seperti itu. "Apa kau baik-baik saja?" tanya nenek Jadis. Agen 13 tidak menjawab. Ia buru-buru bangkit berdiri dan mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Ketika agen 13 hendak kembali ke rumah, Dr. Ellison menyapanya dan mengajaknya berbicara. Dr. Ellison berkata kalau tikus Sunda alias berit kemungkinan sudah punah karena masa hidup mereka hanya 6 bulan. Masih ada waktu untuk bisa menyelamatkan paus, tapi tidak dengan tikus ataupun kelinci. Hal itu membuatnya khawatir. Dia lalu melirik agen 13 yang berjalan-jalan tanpa memakai alas kaki. Dr. Ellison segera tahu apa yang terjadi dan menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu. "Aku bisa mengikatmu di ranjang," ucap Dr. Ellison. Namun agen 13 hanya tertawa dan berkata kalau dia sudah pernah mencobanya dan itu tidak berhasil. Meski begitu, dia pernah tertidur nyenyak setelah mengikatkan sandbag dengan berat 4,5 kg di lengannya. Setelah itu agen 13 berkata kalau mereka harus segera pergi dari kota itu. Semakin lama mereka tinggal, maka semakin berbahaya bagi Yori. "Dia pasti kecewa, dia suka di sini," ujar Dr. Ellison. Namun Dr. Ellison juga mengerti kalau yang diucapkan agen 13 tidak salah. A sandbag? Well, he'll live. Di sisi lain, Yorick tampak sedang sarapan berdua bersama dengan Annie. Mereka berbincang ringan sebelum Annie bertanya tentang berapa banyak wanita yang pernah beradegan dewasa dengan Yorick. Yorick lalu menjawab, tentu saja hanya satu, yaitu Beth. Waduh, tidak halal ya teman-teman. Please, stay halal my friend. Lalu di situ si Annie meledek Yorick. "Kau pasti bercanda," katanya. Ya kan maksud si Annie, semua laki-laki kan sudah punah. Kenapa si Yorick hanya setia kepada Beth saja? Tapi itulah lelaki sejati ya guys. Tiba-tiba agen 13 datang tanpa permisi sembari mengatakan, "Kita berangkat besok," ucapnya sembari melenggang pergi meninggalkan Yorick yang tampak melongo. Beberapa saat kemudian Yorick tampak ikut membantu agen 13 untuk berkemas. Mereka menaruh beberapa barang yang diperlukan pada sebuah ATV yang akan mereka gunakan esok hari. Di sana Yorick mulai menanyai tentang kelompok Culper.
yaitu suatu kelompok yang para anggotanya adalah seorang agen sama seperti Agen 13. Agen 13 tampaknya sudah mulai sedikit terbuka. Dia tidak keberatan untuk menjawab semua pertanyaan yang Yorick ajukan. Agen 13 bercerita kalau pengawasnya adalah seorang pria. Tapi itu bukan berarti Agen 13 adalah satu-satunya wanita di organisasi tersebut. Sebab mereka sangat tertutup dan tidak kenal satu sama lain. Meski sedikit ragu, Yorick mengungkapkan keinginannya untuk tetap tinggal. Alasannya karena kota itu cukup aman dan nyaman. Tetapi Agen 13 tidak ingin menundanya lebih lama. Mereka harus memperbaiki hal ini secepatnya. Terlebih Dr. Ellison berkata padanya kalau sudah ada beberapa spesies binatang yang punah sekarang. Apa kau sungguh berpikir dia bisa memperbaiki ini? Aku tahu dia pintar, tetapi ayolah Agen 13, ucap Yorick sedikit memprovokasi. Tanpa sepengetahuan mereka, Dr. Ellison ternyata ikut menguping. Guys, mereka mengadakan pesta perpisahan, ucap Dr. Ellison yang muncul tiba-tiba dari belakang dan mengagetkan Yorick. Setelah memberitahukan hal itu, Dr. Ellison pun pergi dan bersikap seolah tidak mendengar perkataan Yorick barusan. Di sisi lain, Nora dan Roxanne pergi berdua dengan menaiki seekor kuda. Mereka datang ke perbatasan kota untuk memastikan apakah informasi itu benar. Kalau ada kota yang memiliki listrik, lebih tepatnya kota tersebut bernama Marispil. Sebelum mereka sampai ke kota tersebut, akses jalannya ternyata telah ditutup. Ada beberapa mobil yang terparkir di tengah jalan menandakan agar tidak ada orang yang masuk ke wilayah kota itu. Tetapi, hal itu semakin menimbulkan rasa penasaran bagi keduanya tentang hal apa yang ada di seberang sana. Greenhouse. They got fucking lights. Setelah menyelidiki dan memata-matai kota yang ditinggali Yorick, Nora tampak sedang memberikan instruksi mengenai rencana yang sudah dia buat. Kali ini Nora tentu saja tidak mau gagal. Namun Roxanne terus saja mengganggunya dengan mengatakan omong kosong. Meski begitu, Nora tak berniat menimpali dan mencoba menahan kekesalannya. Tiba-tiba datang dua orang wanita parubaya yang mengusir mereka. Kami yang menemukan tempat ini lebih dulu. Ini milik kami. Kami pergi bahkan belum 1 jam, ucap salah satu dari mereka sembari mengacungkan pistol. Hiro kemudian maju dan mencoba menenangkan mereka dengan berkata kalau kelompoknya suka dengan tempat tersebut. Jika dilihat secara seksama, di sana terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Sepertinya Roxanne menjadikan tempat itu sebagai markas sementara karena kebetulan tempatnya tak jauh dari kota Marispil. Seseorang yang berada di belakang Hiro ikut berbicara dan mengatakan agar mereka berdua pergi saja ke camp. Kami justru datang dari sana. Campnya sudah bubar. Pemberontak menyerbu Pentagon dan membunuh presiden, ujar salah satu dari mereka. Omong kosong, ucap Hiro tampak tidak percaya. Namun keduanya terpaksa pergi setelah Roxanne turun tangan untuk mengusir mereka. Sementara itu, Jennifer masih bersama dengan Beth. Beth mengatakan agar Jennifer memotong rambutnya saja karena dia tidak berhasil menemukan cat rambut. Jennifer yang mendengar itu lalu tertawa. Apakah Beth berpikir dia mau melakukannya? Jennifer lalu menyinggung soal apa yang sudah Beth lakukan di Pentagon. Para bawahannya telah mengabdi dengan bekerja selama 24 jam tanpa henti. Mereka menyelesaikan segala macam persoalan yang bahkan tidak Beth ketahui. Lalu Beth menghancurkannya. Beth kemudian berdalih kalau situasi saat itu di luar kendalinya. Dia tidak berniat untuk membunuh siapapun. Mereka berdua tampak mulai berdebat. Namun Beth memperingati kalau tanpanya Jennifer tidak akan mampu bertahan di luar. Dunia sudah berubah, Bu. Jika kau tetap di sini, mereka akan menemukanmu lalu membunuhmu, ucap Beth dengan kesal. Dia lalu menyuruh Jennifer segera berkemas karena mereka akan pergi nanti malam. Scene lalu berpindah memperlihatkan flashback ketika Hiro menghadiri acara makan malam bersama keluarganya di sebuah restoran. Beth juga ada di sana. Hiro menjadi orang terakhir yang datang dan ikut bergabung. Pada momen itu, Yorick begitu bersemangat membahas tentang segala macam hal mengenai pertunjukannya.
Jennifer dan suaminya sesekali ikut menimpali atau mengajukan pertanyaan. Sementara Hiro hanya diam namun ikut mendengarkan celotehan adiknya. Suasana malam itu begitu terasa menyenangkan. Sebelum Hiro mulai membuka mulut dan melontarkan candaan yang sama sekali tidak lucu. Awalnya Yorick sedang membahas tentang keinginannya untuk sukses dalam pertunjukan sulapnya kali ini. Tentu karena dia tak ingin kalah dengan anggota keluarganya. Ibunya adalah anggota Kongres, sementara ayahnya seorang dosen. Kakaknya pun pernah memenangkan piala dari pertandingan kuda. Terlebih lagi Hiro adalah seorang paramedis. Lalu Hiro berkata kalau hal itu justru menjadi beban tersendiri bagi Yorick. Dan Hiro tidak ingin ikut membebaninya. Semua orang terdiam setelah mendengar perkataan dari Hiro. Tapi Hiro berdalih kalau itu hanyalah lelucon. Beberapa saat kemudian obrolan kembali dilanjutkan. Kali ini Beth yang berbicara. Tiba-tiba Hiro menegur ayahnya yang tidak fokus karena sibuk dengan handphonenya. Ayahnya meminta maaf dan berkata kalau ada masalah pekerjaan. Jennifer lalu mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya mengenai beasiswa yang berhasil diperoleh oleh Beth. Dengan bangganya Yorick berkata kalau ada ratusan bahkan ribuan orang yang bersaing, tapi Beth bisa mendapatkannya. Jennifer lalu mengajak mereka semua untuk ikut bersulang dan merayakan hal itu. Acara keluarga itu belum selesai. Setelah menyantap makanannya, mereka kembali melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba Yorick nyeletuk dengan berkata kalau Hiro sudah punya pacar. Kedua orang tua mereka tampak antusias dan menanyakan siapakah laki-laki itu. Tanpa diduga, Hiro tanpa ragu menceritakan tentang pacarnya yang sudah menikah. Dia juga berkata kalau hubungan pacarnya dengan istrinya cukup baik. Bahkan tidak lama lagi keduanya akan dikaruniai seorang anak. Suasana seketika berubah. Hiro benar-benar mengacaukannya. He's busy most nights. His wife's having a baby. What is this? What are you doing? Hei, apa yang kau lakukan? Kau harus mengakhiri itu, ucap Jennifer tak percaya dengan apa yang saat ini putrinya lakukan. Oke, itu pendapat ibu. Kalau ayah, apakah kau mau mendukungku? Tanya Hiro dengan masih mempertahankan sikap tenangnya. Namun tentu saja ayahnya memiliki pendapat sama dengan Jennifer yang membuat senyum di wajah Hiro seketika menghilang. Hiro pada saat itu juga mulai membeberkan tentang perselingkuhan ayahnya dengan seorang asisten dosen. Hiro tahu karena ayahnya dan selingkuhannya sering bertukar pesan sepanjang malam. Tunjukkan ponselmu ayah, kau benar-benar munafik. Kenapa aku harus menyimpan rahasiamu sedangkan kau tak pernah membelaku? Ujar Hiro dengan kesal. Ketika suasana dirasa semakin memburuk, Jennifer berdiri dan pamit pergi dengan alasan kalau dirinya masih ada banyak pekerjaan. Hiro berkata kalau dia ingin mengantarnya, namun Jennifer membisikkan sesuatu yang membuat Hiro seketika terdiam. Setelah Jennifer pergi, acara makan malam itu pun berakhir dengan kacau. Hiro mencoba meminta maaf pada Yorick, tetapi Yorick tak menghiraukannya. Ketika Yorick dan Beth sudah pergi, Semi datang karena dipanggil untuk mengantar Hiro pulang. Ia lalu bertanya apa yang telah terjadi. Aku membuat kesalahan, ujar Hiro sembari tertunduk sedih. Mendengar jawaban itu, Semi lalu berusaha menghiburnya dan memeluknya. Flashback pun berakhir. Di sisi lain, Jennifer sudah siap dengan segala perlengkapannya. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang yang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut. Beth memberikan sinyal agar Jennifer tetap diam. Ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam rumah, Beth langsung menyerangnya dengan alat setrum. Orang itu mengerang kesakitan, dan setelah dilihat lebih jelas, ternyata itu adalah Semi. Ketiganya saling mengenal dan Beth segera meminta maaf karena dia tidak tahu. Jennifer lalu menanyakan di mana putrinya, dan Semi menjawab dengan jujur kalau sekarang Hiro tidak bersamanya lagi. Semi lalu berkata ada sebuah mobil pen di tikungan jalan. Ia menanyakan apakah itu mobil mereka. Jennifer dan Beth terdiam, tapi Semi bisa langsung menyimpulkan kalau ada yang mengawasi rumah itu. Ketika ketiganya hendak pergi, lampu senter menyorot begitu terang dari luar jendela. Seseorang lalu mengetuk pintu dan berkata, "Kalian terkepung, ikut dengan kami sekarang."
Sementara itu, kelompok Roxanne terlihat kembali mengadakan pesta. Berbeda dengan mereka yang tampak bersenang-senang, Nora dan Hiro hanya berbincang di pinggir kolam. Mereka tengah membahas tentang Jennifer. By the way, di sini keduanya tidak tahu kalau Jennifer masih hidup, karena saat itu belum ada pengumuman kalau presidennya telah diganti. Nora lalu bercerita kalau dia mengganti namanya sesaat setelah meninggalkan rumah. Dia tidak menyukai nama yang diberikan ibunya karena menurutnya nama itu membosankan. Sepertinya Nora sendiri memiliki hubungan yang tidak cukup baik dengan ibunya. Diam-diam Roxanne mengamati keduanya dari jauh. Ia lalu berkata cukup keras dengan nada mengejek kalau keduanya tengah meratapi nasib. Meski sikap Roxanne menyebalkan, tapi Nora tampaknya sudah terbiasa dan mampu mengatasinya. She spent her whole life playing by their rules and she was good at it. She didn't know me at all. The Amazons are celebrating. Tomorrow we move into our new home. Guess I'm gonna get drunk. Don't fucking talk to me like that. But we were celebrating! Sementara itu, agen 13 tampak sedang mengintip dari jendela. Dia melihat orang-orang tengah menikmati pesta, namun dia tak berniat untuk ikut bergabung. Tiba-tiba Dr. Ellison datang ke kamarnya. Sepertinya ia juga tidak tertarik pada pesta itu. Dr. Ellison lalu terduduk di ranjang dengan wajah lesu sembari bertanya, bagaimana kalau kita sampai ke Francisco? Dan aku tak bisa memperbaiki ini, tanya dia pada agen 13. Jikalaupun tidak bisa, itu tidak apa-apa, karena itu tuntutan yang berlebihan kepada satu orang. Namun, meski begitu, kita tetap harus mencobanya, jawab agen 13 dengan tenang sembari membaringkan tubuhnya di ranjang. Disusul dengan Dr. Ellison yang bersandar pada sebelah lengannya. Di situ agen 13 sedikit melotot karena terkejut. Namun Dr. Ellison berkata, jauh lebih baik kan daripada sandbag. Sepertinya ucapan agen 13 barusan sudah berhasil menenangkannya. Tak jauh dari sana Yorick justru tampak menikmati pesta itu bersama dengan Annie. Annie lalu menanyakan kemana Yorick akan pergi. Dan Yorick menjawabnya dengan jujur. Perbincangan mereka terus berlanjut sampai Annie mulai membahas tentang dirinya yang pernah membunuh seseorang. Dan itu sebabnya dia dipenjara. Matanya tampak berkaca-kaca karena penyesalan. Tetapi bagi Yorick tidak masalah mau bagaimanapun Annie dulu karena yang terpenting dia tahu Annie yang sekarang. Secara tiba-tiba si Yorick malah nyosor dan berlanjut ke adegan yang tidak halal pemirsa. Wah, ini lencana laki-laki sejati harus kita copot dari si Yorick ya teman-teman. Pagi-pagi sekali Mackenzie terbangun dan pergi ke toilet. Nora yang melihat hal itu ikut terbangun dan pergi menyusulnya. Ketika Mackenzie masih di dalam, Nora menemukan handuknya yang terdapat bercak darah. Seakan tidak percaya, Nora kini mengetahui kalau putrinya sudah besar. Ini adalah haid pertamanya. Tak lama Mackenzie pun keluar. Nora langsung mengungkapkan kalau ia begitu menyayanginya sembari melepas cincin pernikahannya dan memberikannya kepada Mackenzie. Kembali pada agen 13, dirinya terbangun dengan keadaan bugar karena tadi malam dia bisa tertidur nyenyak. Hal itu berkat Dr. Ellison yang tertidur di sampingnya. Aduh, semoga saja tidak ada bumbu-bumbu pelangi ya guys. Tidak berselang lama, agen 13 terkejut saat melihat sebuah kapsul pelacak sudah berada di depan jendela kamarnya. Ia tampak cemas sembari melihat keluar jendela. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Singkat cerita, kelompok Roxanne telah sampai di kota Marispil. Mereka datang dengan percaya diri sembari menenteng sebuah senjata api di tangan mereka masing-masing. Salah satu penduduk keluar dari rumahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Tanpa berbasa-basi, Roxanne langsung mengatakan maksud dari kedatangannya. Dia mencari seorang pria dan meminta wanita tadi untuk membawa pria itu ke hadapannya sekarang. Karena wanita itu tidak menjawab, salah satu dari anak buah Roxanne memukul kakinya hingga wanita itu berlutut kesakitan. Melihat kejadian itu, nenek Jadis pun ikut keluar dan berhadapan dengan Roxanne. Roxanne kembali mengatakan hal sama. Dia mendesak nenek Jadis untuk menyerahkan pria itu. Pria di sini maksudnya Yorick ya guys.
Roxanne semakin tidak sabaran saat Nenek Jadis juga mengabaikannya. Anak buah Roxanne mulai mengangkat senjata mereka dan menodong Nenek Jadis. Tapi Nenek Jadis ikut mengeluarkan pistol dari sakunya lalu menembakkan peluru ke atas beberapa kali. 9. Agen 13 yang mendengar suara tembakan semakin merasa panik. Ia menyuruh Dr. Ellison untuk segera bersiap lalu pergi menemui Yorick di kamarnya. "Kita harus pergi," ucap agen 13 kepada Yorick yang tampak tengah berpakaian. Suara tembakan kembali terdengar. Bahkan pelurunya mengenai kaca jendela yang rumahnya ditempati oleh Yorick dan yang lain. We all need to get out of here. Sepertinya ada beberapa anak buah Roxanne yang berpencar di sekitaran kota itu. Agen 13 berencana untuk menahan mereka sementara waktu, sedangkan Yorick diperintahkan untuk pergi menyelamatkan diri secepat mungkin. Annie berkata kalau tak jauh dari sana terdapat sebuah silo. Silo di sini adalah sebuah tempat penyimpanan benih atau hasil pertanian, semacam gudang lah. Dan menurutnya tempat itu cukup aman sehingga Annie akan membawa Yorick ke sana. Yorick sempat protes karena tidak ingin meninggalkan agen 13. Tapi agen 13 dengan tegas menyuruh Yorick untuk segera pergi. "Kami tak bersenjata. Tolong jangan sakiti kami," ucap agen 13 sembari keluar dari pintu depan. Ia menyerahkan dirinya, namun agen 13 tidak sendirian. Dia bersama seorang transgender yang kita sebut saja Marco. Ketika melihat Marco, anak buah Roxanne berpikir kalau dialah pria yang mereka cari. Mereka pun membawa agen 13 dan Marco untuk ikut bersama mereka. Ketika agen 13 sudah dibawa, Yorick, Annie, dan Dr. Ellison keluar dari pintu belakang. Namun sayangnya Hiro menyadari hal itu dan mengikuti mereka. Yorick, Annie, dan Dr. Ellison berusaha berlari sekuat tenaga dari kejaran Hiro yang menaiki seekor kuda. Hiro menembakkan peluru ke arah mereka bertiga, namun tembakannya meleset. Yorick melihat ke belakang dan keduanya bertatapan cukup lama. Yorick mengenali wanita itu. Dia adalah kakaknya. Ketika Annie hendak membalas tembakan Hiro, Yorick berusaha mencegahnya, tapi dia terlambat. Tembakan Annie mengenai lengannya Hiro sampai wanita itu terjatuh dari atas kuda. Yorick segera berlari menghampiri kakaknya tersebut. Dia sangat bersyukur karena Hiro masih hidup. Begitu pula yang dirasakan oleh Hiro. Dia senang bercampur haru melihat adiknya selamat. Tapi perasaan senang itu tidak bertahan lama ketika Hiro menceritakan tentang ibu mereka yang sudah meninggoy. Hiro lalu tersadar kalau Yorick adalah pria yang diincar oleh Roxanne dan kelompoknya. Sehingga ia menyuruh Yorick untuk segera pergi. Ketika mereka masih berbicara, salah satu anak buah Roxanne berhasil menyusul dan menembak Annie hingga meninggoy. "Pergi sekarang atau aku akan menembak," ucap Hiro sembari menodongkan pistol. Yorick yang masih histeris karena kematian Annie dengan terpaksa menuruti perkataan kakaknya. Dia pun pergi dari sana setelah Dr. Ellison menarik tangannya untuk segera berlari. Melihat adiknya sudah pergi, Hiro lalu menembak anak buah Roxanne yang tadi sudah membunuh Annie. Sementara itu, adu tembak tak terelakkan di antara kelompok Roxanne dan penduduk kota. Nenek Jadis berhasil mengulur cukup banyak waktu sehingga para penduduk bisa bersiap dan melakukan perlawanan. Mereka tersebar di beberapa titik. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ada di atas atap. Hal itu menjadi keuntungan bagi mereka karena bisa membidik dengan lebih mudah. Sehingga berhasil menyudutkan kelompok Roxanne yang sebenarnya sudah kalah jumlah dari awal. Hold my hand, honey. Hold my hand, baby. Di sisi lain, tak butuh waktu lama bagi agen 13 untuk bisa melepaskan diri. Setelah berhasil kabur, dia dan juga Marco segera ikut bergabung untuk melawan Roxanne dan kelompoknya.
Ada banyak korban yang meninggal maupun terluka. Nora melihat sekeliling dan menyadari kalau mereka benar-benar sudah terpojok. Beberapa temannya sudah mati dan ada juga yang terkena tembakan. Nora tidak ingin mereka semua mati. Ia pun berdiri dan mengangkat kedua tangannya. "Berhenti menembak! Kami menyerah! Kami menyerah!" ucapnya sembari berteriak. Melihat itu, Nenek Jadi segera memberi instruksi agar para penduduk berhenti menembak. Roxanne yang juga melihatnya langsung mengumpat tidak terima. Dia memaki Nora dan menyebutnya seorang pengecut. Setelah puas memaki semuanya, Roxanne pergi dengan penuh kekesalan. Singkat cerita, kelompok Roxanne sudah berada di markas mereka. Di sana Roxanne kembali mengamuk. Dia tidak terima kekalahan dan malah menyalahkan semua anak buahnya. Anggota kelompok telah banyak berkurang tetapi Roxanne sepertinya tidak peduli. Dia menganggap mereka yang sudah mati adalah pahlawan. Roxanne kembali memaki-maki Nora, tapi kali ini Nora melawan hingga terjadi perdebatan hebat antara keduanya. Nora sudah sangat muak dengan orang-orang yang persis seperti Roxanne, memerintah dan mengendalikan orang-orang menggunakan ketakutan atau kekuasaan mereka. Nora sudah mengenal cukup banyak orang yang seperti itu, namun kali ini dia tak akan tinggal diam. Nora lalu mengeluarkan pistol dan menodongkannya pada Roxanne. "Hah, apa kau yakin? Kau tidak akan punya nyali untuk..." Anjas marah si Nora. Semua orang yang berada di sana terkejut setelah menyaksikan kejadian itu. Mereka pun kompak menodong Nora dengan senjata karena dia sudah membunuh pemimpin mereka. "Hei, kita tidak perlu melayani Roxanne. Kita bukan milik siapapun. Dunia akan menyegani kita kalau kita menunjukkan kepadanya siapa kita sebenarnya," ucap Nora berusaha menyadarkan mereka semua. Untungnya perkataan Nora berhasil. Hiro segera berjalan menghampirinya dan berdiri di samping Nora, menandakan bahwa dia setuju dan berada di pihaknya. Singkat cerita, Agen 13 terlihat sedang berlari menyusul ke tempat Yorick berada. Di sana ada Dr. Ellison yang menunggu di luar, dan ia segera memberitahukan apa yang sudah terjadi. Agen 13 masuk dan melihat kalau Yorick tengah menangis sendirian. Dia sedih setelah mengetahui kalau ibunya sudah meninggoy. Ditambah lagi Annie pacar barunya pun juga sudah log out. Agen 13 lalu berusaha menghiburnya dengan menceritakan tentang masa lalunya, yaitu kejadian sebelum kecelakaan mobil yang membunuh keluarganya. From home, a drunk driver jumps the lane, as that was the best night of my life. And my dad swerves and hits a tree going 60 miles an hour. Aku seharusnya mati, tetapi tidak, aku selamat. Kau juga akan selamat, ucap Agen 13 mengakhiri ceritanya. Untungnya hal itu berhasil menenangkan Yorick. Agen 13 lalu berkata kalau untuk kedepannya, Yorick bebas untuk melakukan apapun. Mereka tidak harus pergi ke San Francisco karena orang yang memberi Agen 13 perintah, yaitu Jennifer, pun sudah tidak ada. Meski begitu, Yorick tetap ingin melanjutkan misi mereka. Namun kali ini dia tidak ingin menjadi beban. Maka dari itu dia meminta Agen 13 untuk mengajarinya. Mengajari dalam hal bertarung dan menggunakan senjata. Agen 13 menyetujui hal itu. Di sisi lain, Jennifer, Sammy, dan juga Beth tengah dikurung di sebuah ruangan. Mereka tampak hanya saling menatap satu sama lain karena mereka sadar tengah diawasi. Ternyata orang yang menangkap mereka adalah agen yang sempat bertarung dengan Agen 13 di episode-episode sebelumnya. Madam rupanya juga ada di sana. "Panggil aku saat dia bergerak," ucap Madam sebelum pergi dari sana. Mengikuti arah dari kapsul pelacak, Agen 13 berhasil menemukan sebuah mobil yang sengaja ditinggalkan seseorang. Dia belum tahu pasti siapa dan apa motif orang tersebut. Tetapi yang jelas ternyata selama ini mereka diawasi. Bensin mobil itu penuh, ada beberapa perlengkapan medis dan juga sebuah peta. Agen 13 lalu melihat kalau di peta itu terdapat suatu koordinat. Guys, mereka ingin kita ke sana," ujar Agen 13 seakan meminta persetujuan.
Film pun ditutup dengan diperlihatkannya Yorick, Agen 13, dan Dr. Allison yang memulai kembali perjalanan mereka. Why the Last Man Season 1 selesai. Kemungkinannya akan berlanjut ke Season 2 yang entah kapan rilisnya. Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komen ya. Dan dari kalian berapa nilai untuk Why the Last Man Season 1 ini? Kalau dari Bang Sam sih 5/10. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi di Why the Last Man Season 2. Aku Sam Sulkohar. Bye-bye. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night.